بسم الله الرحمن الرحيم. ومن التعظيم وتعظيم وتذكر تذكر فانتفاء بعد الاستفادة والحس بتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى وإلى بخلق غاية الله وقربه ومرضاته ثم إلى حضرات المصنف بكتاب الإمام أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن قلوب المقدسي ومشايخنا خصوصا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه وزوجه وذريته وعائشة له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. اللهم صل وسلم وبارك وعظم على هذا النبي الكريم نبينا محمد وعلى hadirin yang sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini menjadi sebuah tempat kita menikmati hidangan Allah, merasakan ketenangan, kelezatan, kenikmatan dari sebuah taman di antara taman-taman surga yang Allah jemantahkan di muka bumi ini. Mudah-mudahan segala keberkahan yang ada yang Allah berikan dari semua majelis ini, segala keutamaannya yang bisa kita dapatkan. Salat serta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada kedua hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan mengikutnya. Mudah-mudahan kita semua tercatat dan diakui sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah akan mendapatkan syafaatul uzma di yaumul qiyamah nanti. Baik, ya masyarakat Allah, kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin yang sudah masuk pada pasal tentang keutamaan wirid dan pembagian berdasarkan waktu, itu wirid siang dan wirid malam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bihi fid dharain amin. Faslun fil awrad wa fadliha wa tawzih wa ibadati ala maqadir al-awqat. Pasal tentang wirid-wirid dan keutamaannya dan pembagiannya berdasarkan takaran waktunya. I'lam annahu idza hasalta al-ma'rifah lillahi subhanahu wa tasdiq biwaqtihi wa ilmi bi qisar al-umr wajaba tarku at-taqsiri fi hadha al-umri al-qasir. Ketahuilah sesungguhnya apabila engkau telah memahami, engkau telah mengetahui, telah ma'rifat kepada Allah, wa tasdiq biwa'di, dan membenarkan janji-janji Allah. Pasal ini ditujukan kepada mereka ketika sudah sampai pada pemahaman tentang hak
hakikat keberadaan Allah, pemahaman tentang ada zat, ada kekuatan yang mampu memberikan segalanya di luar kekuatan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa tasdiq biwa'dihi, dan membenarkan janji-janjinya. Ya. Ketika Allah kita yakini tidak akan pernah berdusta, tidak akan pernah berbohong, karena Allah kan di dalam Al-Quran, innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak pernah menyelisihi janji-janjinya, pasti. Ketika itu kita yakini akan sebuah kebenaran, kemudian biqisaril umur, dan kita tahu keterbatasan usia kita, batas usia kita maksimal berapa tahun hidup kita ini, maka kemudian wajib tarku taksir fi hadzal umril qasir, wajib bagi kita untuk tidak meremehkan, untuk tidak menyia-nyiakan umur kita yang pendek ini. Nah, jadi ketika kita sudah paham hakikat penciptaan kita ini sebagai seorang hamba yang memiliki tujuan semata-mata untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah paham bahwa Allah Maha segalanya, yang mampu mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak ada menjadi ada. Dan kita tahu bahwa umur kita ini pendek, maka jangan pernah sia-siakan usia kita dengan memanfaatkan usia itu semaksimal yang bisa kita lakukan. Dan di antara pemanfaatan umur kita itu dengan cara memperbanyak zikir dan wirid. Maka kemudian di dalam kitab ini dijelaskan kenapa perlu, gitu ya, ada macam-macam wirid-wirid itu sebagai bagian dari variasi jenis ibadah kita. Karena kondisi kejiwaan kita itu secara umum itu mudah sekali jenuh. Ya, kita kalau hanya rutin fokus mendalami satu jenis ibadah saja, kecenderungannya kita akan cepat bosan. Misalnya kita mau rajin tilawah Quran, fokus di situ. Pada satu titik nanti kita akan jenuh, akan bosan. Atau kita akan fokus zikir sekian banyak, sekian ribu kali. Nanti kita akan menemui satu titik kebosanan. Ya. Maka kemudian harus faman ta'alluf fi taqluha naqwaha min fannin ila fannin. Harus dialihkan dari satu jenis, ya, ibadah yang mengisi ruang-ruang, ya, hidup kita, agar kita menjalani kehidupan ini tidak sia-sia, tidak banyak waktu yang terbuang percuma. Maka manfaatkan waktu-waktu itu dengan beragam jenis ibadah yang ketika kita mengalami titik kebosanan di satu sisi, alihkan dengan jenis ibadah yang lainnya. Ketika kita bosan untuk baca Quran, maka alihkan dengan jenis yang lainnya. Mungkin apakah itu berzikir,
ataukah sholat sunnah, ataukah beragam, gitu, mau hadir majelis ilmu dan lain sebagainya. Kemudian untuk wirid, ya, zikir, ya, di sini dijelaskan bayanun adada awradul lail wan nahar wa tartibnya, penjelasan tentang bilangan wirid malam dan siang dan urutannya. Awradun nahar sab'atun, wirid siang itu ada 7. Ya, wirid siang ada 7 kategori yang masuk dalam kelompok wirid siang. Wa awradul lail sittatun, dan wirid malam ada 6. Fadhkuru fadilata kulli wirdin wa wazifatahu wa ma yata'allaqu bihi. Maka ya, penulis menjelaskan akan menjelaskan tentang keutamaan dari setiap wirid dan fungsinya, ya, dan apa-apa yang berkaitan dengan wirid itu. Yang pertama al-wirdul awwal, wirid yang pertama, min awradin nahari, dari wirid-wirid siang. Jadi wirid siang itu karena ada 7, maka wirid pertama urutannya. Kapan dimulai masuk kategori wirid siang itu? Ma baina tulu'il fajr tsani ila tulu'isy syamsi. Di antara mulai terbitnya fajar yang kedua. Nah, terbitnya fajar yang kedua ini sebagian ulama menjelaskan ini fajar shadiq. Ya. Fajar shadiq itu kapan? Ketika sudah masuk waktu subuh. Ya. Sampai kapan? Ila tulu'isy syamsi, sampai terbitnya matahari. Sampai terbitnya matahari. Kapan itu terbitnya matahari? Kurang lebih waktu apa? Syuruk. Ya. Kita sering menyebutnya waktu syuruk. Matahari sudah mulai. Apa yang harus dilakukan? Waktu syarif, dan ini merupakan waktu yang mulia. Dari mulai azan subuh sampai waktu terbitnya matahari itu menjadi waktu yang mulia. Waqad aqsama Allah Ta'ala bihi faqala wa subhi idza tanaffas. Allah telah bersumpah, ya, di dalam Al-Quran, firman Allah was-subhi idza tanaffas, dan demi waktu subuh apabila dia telah tanaffas, telah terbit. Sebagian ulama memaknai was-subhi idza tanaffas, dan demi waktu subuh apabila dia telah bernafas. Kenapa dimaksudkan dengan kata tanaffas? Ya. Mereka menjelaskan bahwa waktu subuh itu merupakan waktu yang sangat bersih, waktu yang jernih udaranya, ya. Makanya kalau waktu-waktu subuh itu kan udaranya enak segar, gitu ya. Kenapa itu? Karena belum tercampuri oleh nafasnya orang-orang munafik. Karena rata-rata sebagian besar orang-orang munafik belum bisa bangun di waktu subuh, nggak sanggup dia, sehingga belum mencemari udara waktu subuh. Bagi murid, maka sudah seharusnya bagi seorang murid, bagi pelajar, bagi kita, gitu. Jangan kita bayangkan murid ini bagi orang pelajar-pelajar sekolah, tapi orang yang ingin terus belajar dan belajar. Idza antabaha minan naum, apabila dia bangun dari tidur,
yadhkurallahu subhanahu wa ta'ala fayaqul, maka kemudian dia ingat kepada Allah dengan membaca doa. Ya. Insya Allah ini kita sudah baca doa semua nih kalau sudah bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Maka kalau sudah bangun baca doa itu, jangan tidur lagi, gitu ya. Apalagi sambil nyender, itu nikmat benar. Tidur sambil nyender waktu kajian subuh, waduh, itu satu waktu yang sangat luar biasa nikmatnya. Jadi bangun. Dan hakikatnya tidur kita ini, ya, kalau kita mau merenungi makna doa bangun tidur, alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah, ahyana, yang telah menghidupkan kita, menghidupkan kita. Kenapa kita dihidupkan? Ba'dama amatana, setelah mematikan kita. Ya, jadi hakikatnya sebenarnya kita tidur itu kita telah mati. Tidurnya kita itu hakikatnya kita telah mati. Dan ini merupakan satu proses yang kita jalani, bahwa kematian, kehidupan itu sesuatu yang biasa di dunia ini. Artinya ketika terjadi peristiwa kematian, berpisahnya ruh dengan jasad, itu sesuatu yang sudah sering kita alami sebenarnya. Cuma kadang-kadang kita kurang memahami, memaknai, ya, hakikat tidur kita itu sebenarnya kita sudah mati. Cuma ada yang kemudian ketika tidur dia nggak kembali lagi, nggak bangun lagi. Ada yang bisa bangun lagi. Nah, ketika Allah masih memberikan kita kesempatan hidup, bisa bangun lagi, maka disitulah penting menjadi renungan buat kita, sejauh mana ucapan rasa syukur kita panjatkan kepada Allah dengan membaca doa. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kematian kami, ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dipertegas lagi, dan kita akan kembali kepada Allah dalam satu waktu, entah kapan kita nggak pernah tahu. Itu menjadi sesuatu yang pasti. Ya. Renungan lirik-lirik seperti ini kelihatannya ringan, kelihatannya biasa, tapi mungkin karena sudah terlalu sering biasa dan kita sudah diajarkan, mungkin dari orang yang masih belajar TK sekarang, gitu ya, proses pembelajaran itu sudah dihafal. Doa bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Doa mau tidur, dan seterusnya. Sehingga terbiasanya kita ini akhirnya menjadi sesuatu yang menjadikan diri kita itu kebal, ya, terhadap proses untuk melakukan sebuah perenungan hati. Ya, ini penting bagi kita. Jangan sampai waktu demi waktu lewat begitu saja, tidurnya kita tanpa ada zikir di dalamnya. Waalaikumsalam. Ruwiyat al-Aiki an Nabi sallallahu alaihi wasallam min afradil Bukhari. Ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Hudzaifah, dan dari riwayat Imam Muslim dari jalur sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Ini dari sahabat Al-Bara.
Wa fi afradi Muslim, dan di dalam riwayat Imam Muslim min hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari hadis sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza amsa, apabila, nah ini kalau pagi ya, idza asbah, apabila masuk waktu. Di sini riwayatnya idza amsa, apabila masuk waktu sore. Qala, maka Nabi berdoa. Apa doa Nabi? Amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah, la ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini doa ketika Nabi masuk waktu sore. Nah, ketika masuk waktu subuh, waktu pagi, ya, setelah doa bangun tidur tadi, ya, ada kelanjutan wirid-wirid yang harus menjadi rutinitas kita dengan membaca asbahna wa asbahan mulku lillahi walhamdulillahi la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yawm wa khaira ma ba'dahu wa a'udzubika min syarri ma fi hadzal yawm wa syarri ma ba'dahu. Rabbi a'udzubika min al-kasali wa su'il kibar. Rabbi a'udzubika min adzabi fil nari wa adzabi fil qabri. Baca doa. Asbahna wa asbahal mulku, ya, aku dalam memasuki waktu pagi, ya, wa asbahal mulku, ya, dan segalanya milik Allah, lillah walhamdulillah, dan segala puji bagi Allah. Masuk waktu di awal kita menjalani aktivitas harian kita sudah awalnya dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam pertemuan yang lalu itu, ya, ini kenapa dimasuk dalam kategori waktu-waktu yang syarif, waktu mulia, karena kondisi pagi itu hati kita itu sedang bersih-bersihnya. Hati kita mungkin yang sebelumnya, ya, kemarinnya kita lagi sedang marah sama tetangga, marah sama anak istri atau suami, marah dengan teman kerja di kantor. Pokoknya ada ganjalan dalam hati kita. Ketika bangun tidur, tidak langsung ganjalan itu muncul lagi. Ada proses. Nah, waktu bangun tidur, hati kita ini masih plong, belum ada ganjalan-ganjalan kemarahan, kekesalan yang menghinggap dalam diri kita. Maka ini menjadi sesuatu yang mulia waktu ini untuk kita berzikir, untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di waktu pagi menjadi kebiasaan Nabi untuk berdoa, ya, dengan membaca doa asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la ilaha illallah wa la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka, ya Allah, as'aluka, aku memohon kepadamu, khairu ma fi hadzal yawm, kebaikan yang terkandung pada hari ini, kebaikan yang ada pada hari ini. Kita mohon pada Allah SWT. Kalau di awal hari saja kita sudah memohon kebaikan, hari ini kalau ada kebaikan, aku mohon berikan kepadaku ya Allah, kalau kebaikan itu ada. Wa khairu ma ba'dahu, dan kebaikan sesudahnya, ma ba'dahu, dan kebaikan setelah hari ini. Kalau memang ada kebaikan,
Wa'udzubika, dan aku berlindung kepadamu, ya, min syarri hadzal yaum, dari keburukan yang ada pada hari ini. Kalau hari ini ada keburukan, ya, ada catatan-catatan takdir, ya, keburukan yang ada, maka kita berlindung di situ. Dan ini pentingnya doa. Ya. Ada ulama yang menjelaskan doa ini merupakan ciptaan Allah yang paling kuat. Nggak ada yang bisa mengalahkan kekuatan doa. Bahkan doa ini mampu mengalahkan takdir itu sendiri. Ketika ketetapan takdir kita sudah ditentukan, maka doa lah yang bisa berubahnya. Oleh karena jangan pernah tinggalkan doa. Dan doa yang terbaik bisa kita lakukan ketika di awal waktu kita mengharapkan kebaikan dan memohon perlindungan dari keburukan-keburukan pada waktu itu. Maksud di hari ini, gitu. Di hari di mana kita memohon kebaikan pada hari ini dan sesudahnya, dan memohon perlindungan pada hari ini dan sesudahnya. Wa'udzubika min syarri hadzal yaum wa syarri ma ba'dahu. Rabbi a'udzubika, ya Allah, aku berlindung kepadamu, minal kasali, dari rasa malas. Kadang-kadang kita memiliki perasaan malas, ya. Dengan memanjatkan doa ini, kita berharap kita terus diberikan semangat hidup, semangat untuk bekerja, semangat untuk berkarya, semangat untuk berkreasi, ya. Sehingga ini menjadi bagian dari ibadah kita, gitu. Wasu'il kibari, dan buruknya masa-masa tua kita, gitu. Kita sudah usia di atas 50 tahun, kan ada penurunan. Pasti itu semua kondisi tubuh kita, karena Al-Quran juga menjelaskan itu. Yang tadinya kuat menjadi lemah, ya kan? Yang tadinya lemah menjadi kuat, dari masih baik nggak bisa berdaya, tapi sedikit demi sedikit soal pertumbuhannya meranjak, dia semakin dewasa, nanti dewasa kemudian tua, lemah lagi. Tapi kita memohon dari keburukan-keburukan al-kibari, ya, di usia tua kita, agar kita enggak mudah kena penyakit, agar kelemahan-kelemahan kita di hari tua itu tidak menyusahkan orang lain, gitu, tidak merepotkan orang lain. Nah, ini kita berharap itu wasu'il kibar, gitu ya. Kemudian Rabbi a'udzubika min azabi finnar, ya, memohon perlindungan dari azab neraka, wa azabi fil qabr, dan dari azab kubur. Karena kubur ini tempat pertama yang akan kita singgahi dalam perjalanan kita di negeri akhirat. Dan ada fase-fase yang sangat panjang yang akan kita lalui nanti. Keberhasilan kita di alam kubur akan menentukan kesuksesan, kebahagiaan kita di alam akhirat. Tapi kegagalan kita di alam kubur akan menyebabkan kesengsaraan yang berkepanjangan. Dalam sebuah proses di alam kubur, nanti kita akan masuk fase berikutnya, fase berbangkit. Kemudian dikumpulkan di alam mahsyar, satu tempat yang sangat luas tanpa ada penghalang sedikit pun. Dengan kondisi kita telanjang, matahari yang jaraknya sangat dekat, menyebabkan setiap kita berpeluh, berkeringat, dengan ketinggian keringat sesuai dengan amal kita masing-masing, ya. Ada yang sampai tenggelam. Dan proses menuju persidangan Allah, ya, di hari mizan, ditimbang kita, dihisab kita, ya.
Itu perjalanannya ada sampai ribuan tahun kita berjalan. Alhamdulillah. Maka kita mohon kepada Allah agar diberikan keselamatan dari azab kubur yang menjadi penanda sukses tidaknya kita di negeri akhirat nanti. Ya, dengan memperbanyak amal di sini, karena dunia adalah tempat kita beramal. Manfaatkan waktu kita. Kemudian doanya apa lagi zikir-zikirnya? Wa yaqulu bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa sami'ul thalatha marrat, 3 kali. Bismillahilladzi la yadurru, dengan nama Allah yang tidak bisa memberikan kemudaratan, tidak bisa memberikan dampak buruk buat kita. Ma'asmi syai'un, bersama namanya segala sesuatu, fil ardi, baik yang ada di bumi, wala fis sama, begitu juga yang ada di langit. Semua tidak bisa memberikan mudarat kepada kita ketika kita senantiasa mengucapkan doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa sami'un. Dan Allah Maha mendengar dan Maha melihat, Maha mengetahui.